Allahumma alhamdulillah al-barri rahim al-wasi al-alim ar-rahman ar-rahim. Salatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kepunyaan Allah. Bersyukur jemaah, hari ini masih lagi kita dikasih kesempatan sama Allah untuk terus memperbaiki diri. Karena pada hakikatnya setiap hari demi hari yang Allah izinkan kita masih hidup di dalamnya adalah kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang lebih baik, lebih santun, lebih istiqomah, lebih banyak pundi amal salihnya, dan gak ketinggalan doa kita seperti biasa. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk teman-teman yang di TikTok, YouTube maupun Instagram yang baru bergabung, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita mau belajar bersama mentadaburi ayat 196 sampai ayat ke-206 Al-Quran surah Al-A'raf. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, langsung bisa dibuka Quran surah Al-A'raf ayat 196 sampai ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadaku. Wa huwa yatawallas salihin. Dan dia jugalah Allah yang melindungi orang-orang yang salih. Orang salih, orang bertakwa, orang beriman, pelindungnya tidak lain tidak bukan adalah Allah Al-Wahid. Orang salih pelindungnya Allah, maka dia nggak perlu mencari perlindungan selain kepada Allah. Orang yang mencari perlindungan selain kepada Allah, lawan dari ayat ini, mafhum mukhalafahnya kan begitu. Orang beriman, pelindung terbaiknya Allah, wa huwa yatawallas salihin, dan dia jugalah yang akan melindungi orang-orang yang salihin, yang salih. Mafhum mukhalafahnya, kalau statementnya sudah jelas, orang salih pelindungnya adalah Allah, berarti kalau orang mencari perlindungan kepada selain Allah, sama dengan lawan dari statement ini, tidak salih. Karena orang salih jelas. Dikatakan juga oleh para ulama, siapa-siapa yang dia mencari perlindungan kepada Allah, dialah yang akan dilindungi dengan sebaik-baik perlindungan dari Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mau tahu siapa pelindung terbaik? Allah. Siapa pembuat makar terbaik? Manusia boleh buat strategi makar, rencana-rencana makar. Nanti skenarionya begini, setelah begini nanti publik akan terkesima dengan ini, kita alihkan ke sini. Nanti begini akan begini. Mungkin manusia bisa buat makar. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik pembuat makar tetap hanya Allah, bukan yang lain. Di ayat ini hadirin juga ditegaskan, wa huwa yatawallas salihin, dan dialah Allah yatawalla yang akan menjadi wali. Mana wali di sini banyak jemaah. 3 di antara makna wali. 1, Allah yang melindungi. 2, Allah yang menjaga. 3, Allah yang akan mengerahkan segenap pertolongan terbaiknya, as-salihin, pada hambanya yang salih. Lalu dunia ini sebenarnya diwariskan sama siapa? Nanti jamaah buka Quran surah Al-Anbiya, Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 105.
Lalu dunia ini diwariskan sama siapa? Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Annal arda, penggalan pertengahan ayat 105 Al-Anbiya, pertengahannya. Annal arda, mulai dari situ jemaah. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah berfirman, sesungguhnya bahwasanya bumiku ini, annal arda, bahwasanya bumiku ini, yarisuha, akan kami wariskan, ibadiyas salihun, hanya untuk hamba-hambaku yang salih. Jadi hambanya Allah yang salih mah tenang hidupnya, karena dia dapat warisan buminya Allah dan semua segenap isinya. Nggak cemburu sama apa yang ada dalam genggaman manusia. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, dinasehati oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nasihati ke Nabi, Nabi nyampein lagi ke kita. Di antaranya nasihat Jibril itu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan sesukamu, kamu pasti mati. Ingat, lakukan sesukamu, tapi ingat kamu pasti mati. Ahbab man syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintai siapapun yang kamu cintai, tapi ingat satu hari kamu berpisah. Yang ketiga, wasna waf'al ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Lakukan apapun, tapi ingat satu ketika kamu akan dibalas dan dipintai pertanggungjawaban. Nah, pesan berikutnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah mulianya orang beriman itu dengan bangun salat malam. Nah, yang kelima, wa izzuhu, dan mulianya manusia, istighna'uhu anin nas, matanya dipejamkan dari melihat apapun yang terkait perihal duniawi dari manusia lain. Izzuhu, kemuliaan manusia itu, istighna'uhu anin nas, saat dia tidak bergantung kepada manusia. Mulia dia. Selama kita masih seringnya bergantung kepada manusia, pelan tapi pasti perlahan kita akan semakin terhina. Tapi kapan mulai menggantungkan hanya kepada Allah, pelan tapi pasti juga Allah angkat derajat kita dengan derajat mulia. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kalau kamu mau dapat warisan annal ard, dunia dan semua isinya, mau jadi apa? Orang salih. Kalau kita mau dunia hanya ada dalam genggaman, tidak sampai masuk ke hati, jadilah orang yang salih. Seorang ulama pernah berkata, kalimatnya, kalau mereka tahu apa yang ada dalam hati-hati kami, maka niscaya mereka akan membelah dada kami, melihat betapa bahagianya kami menjadi hamba yang mendekat kepada Allah. Dan ada kalimat ulama yang lain, tidak ada bedanya bagi orang yang mencintai Allah antara raja-raja dunia dengan dirinya, walaulah miskin dan rakyat jelata. Nggak ada bedanya. Bedanya hatinya. Apakah ada Allah di situ, punya rasa syukur sama Allah atau enggak di situ, yang membedakan di situ. Jangan hadirin kira orang yang Allah lebihkan dalam bab kepunyaan dan kepemilikan secara sementara di dunia itu pasti sudah fix bahagia. Belum tentu juga.
Boleh jadi ketika Allah lebihkan dalam bab harta duniawinya, gelisah terus datang melanda, nggak tenang hidupnya. Ada yang bahkan melihat satu nikmat dilihat dalam frame, padahal yang dia punyai itu yang terbaik dari semua gadget yang sudah dimiliki, terbitan ponsel terbaru, tapi masih ada keluhan. Ternyata begini doang ya. Ternyata nggak sesuai ekspektasi ya. Ternyata. Padahal handphone yang dia genggam adalah handphone idaman. Banyak manusia ingin memiliki. Banyak orang menabung ingin mempunyainya. Ternyata seperti itulah kadang kedudukan seseorang yang nggak pernah bersyukur. Maka bertanya seseorang kepada bahagia, wahai bahagia, di mana engkau berada? Hei bahagia, di mana dirimu berada? Lalu bahagia pun menjawab, aku berada pada hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Sejatinya bahagia itulah jemaah hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersyukur. Tulis di kolom komentar teman-teman, bahagia hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersyukur. Bahagia hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersyukur. Kembali lagi dalam ayat, wa huwa yatawallas salihin. Penjaga, arti pertama. Pelindung, arti kedua. Yang ketiga, pemberi pertolongan terbaik. Jadi kalau hari ini kita lagi bingung, masalah saya kok kayaknya nggak selesai ya, kok udah selesai satu masalah datang lagi masalah yang kedua, selesai masalah yang kedua datang lagi masalah yang ketiga. Orang yang salih tenang menghadapi masalah karena dia tahu masalah itu akan selesai. Yang menyelesaikan masalahnya adalah Allah, yang membantunya Allah, yang menjaganya Allah, yang memberi perlindungannya adalah Allah. Syaratnya satu, asalkan dia jadi hamba yang salih. Apa makna salih? Baik. Salih itu kan artinya baik. Gimana dibilang baik kalau seorang hamba ini nggak pernah mendekat kepada Allah? Maka supaya disebut baik, mendekatlah hamba ini kepada Allah, jadilah dia hambanya yang salih. Ayat 197. Teman-teman kalau punya kitab yang seperti ini sama tafsir Ibnu Katsir, buka halaman 766 ayat 97-nya. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidak akan sanggup dia menolongmu, tidak akan juga dia menolong dirinya sendiri. Ayat 198. Wa ya tad'uhum, dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala yang kamu sembah itu ilal huda, untuk memberi petunjuk padamu, la yasma'u, mereka tidak akan pernah mendengar. Wa tarahum, dan kamu lihat mereka yang zuruna ilaik, memandang kepadamu, wa hum la yubsirun, padahal mereka tidak melihat kepada dirimu. Apa yang diambil pelajaran dari ayat ini? Sekalipun makhluk selain Allah, maksudnya berhala-berhala yang disembah, dijadikan sekutu bagi sebagian manusia selain Allah, nggak akan pernah bisa mendatangkan manfaat, mudarat. Kalau kita tolong dong kasih saya petunjuk dong, mereka nggak akan pernah bisa memberi kita petunjuk. La yasma'u, mereka nggak dengar jemaah. Allahumma sahiban nafian, mereka nggak dengar. Terus kita mau meminta kepada mereka, terus kita mau minta supaya mereka nolong kita, terus kita mau minta petunjuk dari mereka. Subhanah,
Maha suci Engkau ya Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang dipersekutukan. Lalu gimana sikap kita kalau bertemu sama perihal-perihal yang demikian? Orang ngajak berbuat keliru, orang ngajak berbuat syirik, orang ngajak mensekutukan Allah, atau mengajak kita menjauh dari Allah. Jawabannya ada di ayat 199. Dan kalau mereka melukai kita, gimana cara kita mengajaknya? Mereka melukai diri kita. Gimana cara kita bersikap terhadap mereka yang melukai kita? Ayat 199 jadi jawabannya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Allah berfirman, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, tetap ajak mereka kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil. Ada 3 tahapan kalau kita bertemu sama orang yang membuat kita jauh dari Allah, mencela, mengejek, membuli. Tahapan pertama, maafkan. Tahapan pertama, maafkan. Tahapan kedua, wa'mur bil urf, ajak mereka untuk terus mendekat pada kebaikan. Tahapan ketiga, ini sudah sampai pada puncaknya. Kalau sudah dimaafkan, tetap diulangi lagi. Diajak dalam kebaikan, tetap diulangi lagi. Poin yang ketiga, wa'arid, berpalinglah 'anil jahilin, dari orang-orang yang jahil. Berpalinglah. Jangan duduk bareng-bareng lagi, jangan keluar bersama dia lagi. Kalau perlu di-blok, blokir. Unfollow, unsubscribe, blokir, unfriend. Pada pihak-pihak yang membuat kita semakin menjauh dari Allah. Dan itu bukan memutus silaturahim, itu hal yang diperintahkan Quran. Apakah kita nanti setelah memblokir lantas silaturahmi pasti putus? Belum tentu. Kalau kita ketemu di jalan dan kita sapa dia, kita biasa-biasa, atau dia menyapa kita dan kita lakukan seperti biasa, nggak ada masalah. Kenapa ada tombol unfollow, unsubscribe? Kenapa ada tombol-tombol itu di sosial media kita? Tombol itu memang digunakan saat kita memerlukan. Makanya ada tombol blokir. Jemaah kalau merasa terganggu dengan satu postingan, blokir. Kalau jemaah merasa kurang nyaman, unfollow. Kalau konten itu jamaah merasa sudah nggak relate dengan jamaah yang berupaya mendekat kepada Allah karena kontennya menjauhkan dari Allah, unsubscribe. Kalau sudah sampai pada tahapan kayaknya sudah nggak perlu lagi nih ada komunikasi, karena setiap kali terbuka pintu komunikasi selalu dia datang untuk menyakiti, blokir. Selesai. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang gak semestinya dipikirkan. Habis waktu kita tuh meladeni orang yang membuat jauh dari Allah, hanya menghasilkan sesuatu yang gak berfaedah dalam hidup. Akhirnya kita buang-buang waktu. Waktu tuh bagian dari umur. Umur kita tuh harta yang paling berharga yang kita punya. Jadi sama dengan meladeni mereka yang membenci, sedang membuang-buang waktu. Diri kita sama dengan sedang membuang-buang waktu. Nggak usah. Dan buat teman-teman dimanapun berada yang hari ini mungkin mendapati komentar-komentar yang nggak enak untuk dilihat, bilang terima kasih. Tapi mohon maaf, komentarmu tidak akan membuatku jatuh dan down mentalnya dan membuatku akan berputus asa dari menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bilang gitu. Mohon maaf, terima kasih, tapi mohon maaf, komentarmu tidak akan pernah membuatku putus asa dari mencari rahmatnya Allah. Itu aja jemaah. Kan orang ada ya komentar,
komentar apalah nggak enak, komentar sesuatu yang nggak nyaman kalau kita baca, bilang terima kasih, tapi mohon maaf komentar Anda belum berhasil membuat saya untuk putus asa dari mengejar rahmatnya Allah. Lanjut lagi cari rahmatnya Allah. Wa'arid 'anil jahilin. Perintah yang ketiga, dimaafkan sudah, dia tetap mengulangi. Diajak baik sudah, tetap nggak mengindahkan ajakan kebaikan. Yang ketiga, a'rid, berpaling, abaikan, jangan hiraukan, diamin aja. Waktu berjalan, pada akhirnya nanti mereka hilang sendiri. Konsep lama yang kita bawakan kan selalu kita bawain. Wa'arid 'anil jahilin, belajar untuk nggak peduli pada orang-orang dungu, belajar untuk berpaling dari orang-orang yang BODOH. Itu kan sama kayak konsep kemarin. Pohon tidak sibuk mencaci maki siapa yang menebang cabangnya, siapa yang mematahkan rantingnya, tapi pohon itu sibuk fokus memperkuat akar, memperkokoh batang, memperbanyak ranting, berdaun, daunnya rimbun, indah, hijau, sampai kemudian setelah berbunga dia berbuah, buahnya ranum, manis, sangat bergizi, dipetik. Bahkan yang memetiknya adalah dulu orang yang pernah mematahkan rantingnya, memotong batangnya. Jadi pohon yang kayak gitu hadirin. Maka ayat ini dikatakan juga oleh sebagian para ulama, ayat ini adalah ayat perintah untuk memalingkan dirimu minal jahilin, dari orang-orang jahil. Siapa mereka yang jahil? 3. 1, mereka yang mensekutukan Allah. Jahilin, yang pertama, mereka yang mensekutukan Allah. Yang kedua, mereka yang berbuat zalim, jahil. 3, mereka yang ketika engkau berkumpul padanya menjauhkanmu dari Allah, jahilin. Yang pertama siapa? Yang mensekutukan Allah. Yang kedua, yang berbuat zalim. Yang ketiga, duduk bersamanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nih di dalam At-Tabari dan riwayat Ibnu Abi Hatim, bahwasanya ketika Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim sama-sama meriwayatkan, Yunus menuturkan kepada kami Sufyan, yakni Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah menuturkan kepada kami dari Umayyah, mengatakan ketika Allah menurunkan ayat tersebut, jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau orang yang mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Beliau mengatakan, apakah ini wahai Jibril? Ia mengatakan, sesungguhnya Allah yang memerintahkanmu supaya kamu memaafkan orang-orang yang zalim padamu. Allah memerintahkan padamu agar kamu mengajak orang berbuat baik, dan orang yang pernah berbuat jahat padamu kamu balas dengan kebaikan, dan tidak perlu menyambung dengan orang-orang yang jahil. Menyambung orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan ini harus, tapi tidak menyambungkan diri kita pada orang yang 3 tadi punya sifat: 1, berbuat syirik, 2, zalim, 3, membuat kita jauh dari Allah. Berpalinglah. Tapi kan kita dalam rangka mendakwahi, silakan. Boleh kalau kita dalam rangka mendakwahi. Juga sebagian ulama mengatakan berpaling dari orang-orang yang jahil ini merupakan perintah yang para sahabat Nabi selalu bersegera berlomba dalam mengamalkan. Tidak berdekat-dekat kepada kejahilan. Menurut sebagian ulama, manusia itu terbagi kepada 2. Pertama, manusia yang berbuat baik, ambil kebaikannya, teladani kebaikan yang telah ia lakukan.
Jangan membebaninya, melebihi kesanggupan dan menyulitkan hidupnya. Yang pertama, orang yang baik kita teladani. Yang kedua, orang yang berbuat jahat maafkan, suruh pada yang ma'ruf. Jika ia tidak bergeming dari kekeliruannya serta tidak mengindahkan seruanmu pada kebaikannya dan melanjutkan kedunguan dan kebodohannya, fa'arid, kata ulama, maka berpalinglah kamu dari dirinya. Ini halaman 769 terkait tentang siapa jahilin, orang-orang jahil dan gimana sikap kita. Intinya gini jemaah, manusia terbagi dua. Kalau ada orang baik, teladani. Yang kedua, kalau ada orang buruk, maafkan. Lalu ajak pada kebaikan. Kalau dia nggak mengindahkan ajakan kebaikan dan tidak bergeming dari kekeliruannya, berpaling. Udah saya ajak, tapi tetap aja nggak bergeming, berpaling. Udah saya ajak, tapi tetap aja nggak mau kembali ke jalan Allah, berpaling. Ini Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199, Tafsir Ibnu Katsir halaman 769. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat berikutnya ayat 200. Wa imma yanzaghannaka, dan jika ada yang datang menggodamu, minasyaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, baik syaitan yang berupa jin maupun syaitan yang dari kalangan manusia, nazghun, tentang suatu godaan yang membuatmu semakin jauh dari Allah, fasta'id billah, langsung ucap ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Gimana ucapannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada bisikan syaitan yang menggoda kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung begitu. Itu syaitan bentuknya dua, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung begitu. Wa ikhwanuhum, mohon maaf, ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa, minasyaiton, pikiran itu datangnya dari syaitan, tadzakkaru, mereka pun segera ingat kepada Allah, fa idza hum mubsirun, maka ketika itu juga mereka akan melihat kepada kesalahan-kesalahannya yang dulu dia lakukan atau masa depan yang mau dia kerjakan untuk dia tinggalkan karena melihat keburukan yang sangat jelas. Maka hadirin, kembali lagi, seseorang itu saat mau dia berbuat dosa, lalu Allah menolongnya dengan diberitahu, nih kalau kamu berbuat dosa ini loh efeknya, kalau kamu berbuat jahat ini loh, kalau kamu berbuat keliru gini loh nanti dampaknya. Akhirnya dia pun meninggalkan perbuatan itu. Dia pun meninggalkan perbuatan buruk itu karena mereka tadzakkaru, langsung tadzakkaru, berzikir, mengingat Allah. Satu-satunya hal yang jadi pondasi terkuat seorang hamba, membuat ia semakin merasa diawasi oleh Allah, gak mau jauh dari Allah, di antara amalannya adalah berzikir, mengingat Allah. Zikir yang pertama menenangkan, menenteramkan. Aman mas? Aman? Apa ada yang mati? Aman. Yang pertama, berzikir itu mengingat Allah. Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir tatma'innul qulub, menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Yang kedua, berzikir sumber datangnya bantuan, perlindungan dan penjagaan dari Allah. Yang ketiga, berzikir
cara paling ampuh mengusir godaan syaitan. Orang salih ada godaan, bisikan syaitan, baik jin maupun syaitan dari bentuk manusia, maka dia langsung tadzakkaru, berzikir kepada Allah. Setelah dia mengucap kalimat fasta'id billah, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia zikir terus. Lagi zikir itu kan ringan, modal yang paling murah, modal tenaga doang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau ditarget ada begini, supaya ditarget dipakai pencet cetek 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 cetek. Kira-kira mau berapa zikir? Sehari 1000, sehari 2000, sehari 3000 zikir. Manusia akan selalu dalam jagaan terbaik dari Allah selama dia berzikir mengingat Allah. Jemaah gimana sih? Kalau anak jemaah nyebut-nyebut nama hadirin terus, ibu, bu, ibu, bu, ibu, ibu, nyebut nama ibunya terus. Apa respon ibunya? Kasihan anakku. Atau kalau anaknya, bu, ibu, nggak dalam keadaan sakit, iya sayang, ada apa? Allah sudah kita pelajari dari kemarin, lebih baik menyapa hambanya dari seorang ibu menyapa panggilan anaknya. Allah lebih baik kepada hambanya daripada seorang bapak atau ayah datangi panggilan anak-anaknya. Ya Allah, labbaika ya abdi. Romantis gak? Allah, labbaika ya abdi. Aku datang hambaku, aku datang hambaku, aku di sini. Ya Allah, ya hambaku apa? Ya Rob, ya hambaku, aku siap membersamaimu. Ya Allah, ya hambaku ada apa? Aku siap membantumu. Ya Allah, berat ya Allah, wahai hambaku, tenang, aku ringankan atas semua beban beratmu. Itu Allah. Kalau dunia terasa sempit, qul ya Allah, ucap ya Allah. Kalau masalah begitu besar menghimpit, qul ya Allah, ucapkan ya Allah. Kalau masalah dalam hidup kerasa begitu rumit, faqul ya Allah, maka ucapkan ya Allah. Nanti hidup kita tenang banget. Ya Allah. Suatu ketika dalam hadis, Nabi pernah masuk ke dalam satu masjid, lalu melihat anak muda menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Lalu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala," sungguh anak muda ini telah berdoa dengan satu doa yang kalau dia meminta dengan menyebut nama itu, Allah pasti tidak akan menolaknya. Sungguh dia telah berdoa dengan satu doa yang kalau dia meminta kepada Allah dengan doa itu, pasti tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Apa ucapan anak muda itu? Anak muda ini mengawali setiap kalimat permohonannya dengan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi kok kalau kita hari ini berdoa dengan menyebut nama Ya Allah, fix doa kita diijabah insya Allah. Doa, ingat Allah, Allah ingat kita. Kenapa orang ini diselamatkan sama Allah dari berbuat syirik? Karena dia mengingat Allah. Memohon perlindungannya kepada siapa? Fasta'id billah, mohon perlindungannya kepada Allah. Karena dia mohon perlindungan kepada Allah, Allah melindunginya. Kalau kita minta perlindungannya sama makhluk, makhluk yang melindungi. Tapi kan sekali lagi, sejauh apa makhluk bisa melindungi kita? Sehebat apa manusia bisa membackup kita?
Sekeren apa mereka bisa nolong kita? Sejauh mana mereka akan memberi bantuan-bantuannya untuk kita? Sejauh mana? Gak jauh. Kalaupun manusia menolong, pertolongannya tuh gak jauh. Kalau Allah memprotek seorang hamba dengan proteksi terbaik, perlindungan terbaik, penjagaan terbaik. Salah satu caranya zikrullah, berzikir kepada Allah. Fasta'id billah, mohon perlindungannya juga kepada Allah. Kalau kamu dibisik-bisiki oleh pikiran jahat, baru rencana mau nyolong sendal, rencana mau ngambil durennya orang kalau kemarin pas musim duren, sekarang mau udah nggak lagi musim duren, degan atau apapun gitu ya, baru berpikiran jahat, fasta'id billah tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kalau dia berzikir mengingat Allah, nanti Allah berikan petunjuk. Jangan digituin, nanti kan kamu kalau punya hal yang sama juga nggak mau kan kalau dicolong, dicuri. Iya ya Allah, jangan begitu ya hambaku, begini. Nanti Allah kasih petunjuk. Tadzakkaru, mengingat Allah, zikir. Berikutnya hadirin, ayat 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, kemudian tidak henti-hentinya mereka menyesatkan. Kenapa kita Kenapa kita disuruh berpaling dari orang-orang yang kufur, fasik, jahil? Di antara alasannya ayat ini. Mereka akan saling bantu-membantu untuk makin membuat kita jauh dari Allah. Mereka tuh saling bantu-membantu untuk membuat kita makin jauh dari Allah. Itu mereka saling bantu-membantu, membuat kita makin jauh, berasa lagi makin jauh, sehingga tidak henti-hentinya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 203, disimak hadirin. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin engkau buat sendiri ayat itu. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Oh, gak bisa dong. Saya buat sendiri. Masa ayat Quran saya karang-karang sendiri? Gak bisa. Ini datang mir rabbi, diwahyukan dari Allah kepadaku agar aku menyampaikan kepada kalian. Hadza basairu min rabbikum. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu Allah. Wa hudan, dan Al-Quran ini petunjuk. Wa rahmah, dan Quran ini rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman. Quran yang pertama basair, bukti nyata. Yang kedua, Quran itu hudan, petunjuk. Yang ketiga, Quran itu rahmah, penuh dengan rahmat Allah. Petunjuk apa petunjuk? Hadirin mau pergi ke Jakarta, petunjuknya Google Maps yang memudahkan, melancarkan, memberi kemudahan akses. Maaf, jalan Anda lebih cepat, lebih lambat 3 menit. Kami sedang mencari alternatif agar jalan Anda lebih cepat. Akhirnya dia mencarikan jalan yang lebih cepat. Jalan Anda terganggu karena ada perbaikan jalan, dicarikan yang lebih cepat. Itu Google Map. Kalau hidup tujuan goal kita itu masuk ke mana? Surganya Allah. Quranlah memberi petunjuk gimana caranya supaya masuk surganya Allah. Petunjuknya ada di Quran, lengkap, dan ini mukjizat. Ini apa? Mukjizat. Quran mukjizat.
Kemarin dibahas ya jemaah, waktu kita membahas, kalau tidak keliru di surah Al-An'am ayat 29, siapa yang menjauh dari Quran, Allah akan binasakan dia. Kalau tidak keliru Al-An'am ayat 29 atau Al-A'raf 29. Nanti kita lihat sebentar. Al-An'am 29 atau Al-A'raf 29 ya. Nanti coba kita cek. Yang kemarin itu loh hadirin. Sesiapa yang dia menjauh dari Al-Quran, dia pasti akan binasa. Sesiapa yang mendekat kepada Al-Quran, dia pasti akan mulia. Kurang lebih ayatnya demikian ya. Bukan Al-A'raf 29, bukan Al-An'am 29. Nanti kita cari lagi insyaallah biidznillah di lain kesempatan. Sambil nanti kita lihat. Ingat Ibu yang ayat itu? Masih ingat ayatnya? Nanti kita cari lagi di lain kesempatan insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita lanjut hadirin, ayat terakhir. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman dalam ayat ini, apabila kalian dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, dengarkan ayat tersebut. Wa ansitu, dan diamlah. Al-Quran, dengar, diam. La'allakum turhamun, nanti kita pasti mendapat rahmat. Gampang padahal dapat rahmat. Baca Quran, dengar, diam, pasti dapat rahmat. Lagi baca Quran nih, ada orang baca Quran, dengerin aja, diam, dapat rahmat. Baru baca Quran, diam, dapat rahmat. Apalagi kalau ditadaburi, dipelajari, hakikatnya kayak gimana, kita belajar kayak gimana, tadaburnya kayak gimana, sikap kita, amalnya harus seperti apa, menyesuaikan, menyelaraskan dengan Al-Quran. Apalagi kalau begitu hadirin. Ini Al-Quran petunjuk, bukti yang nyata. Al-Quran petunjuk untuk kita dan rahmah. Salah satu cara dapat rahmanya, dengarkan dan diam. Wadhkur rabbak fi nafsik, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah di dalam hatimu, tadarruan, dengan rendah hati, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahr, dengan tidak mengeraskan suara kalian, minal qaul, dari suara-suara yang kalian sering ucapkan, bil ghuduwi wal asal, zikirlah kalian dengan suara penuh kerendahan hati setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Kalau bil ghuduwi wal asal maknanya di waktu pagi maupun waktu petang. Wala takum minal ghafilin, janganlah kamu jadi orang-orang yang lalai, lengah, lalai dari mengingat Allah, lengah dari ayat-ayat Allah. Jangan jauh-jauh dari Quran ya hadirin. Hidup kita pasti berantakan. Jangan ninggalin sholat hadirin. Karena siapa yang ninggalin sholat itu biasanya hidupnya berantakan. Jangan juga ninggalin Quran hadirin. Karena biasanya orang yang ninggalin Quran hidupnya juga berantakan. Pegang Quran, tadaburi, baca, amalkan, ajarkan. Jaga sholat, tunaikan sholat. Biasanya orang yang mulai memperbaiki hubungannya sama Allah, Allah pun juga memperbaiki keadaan hidupnya. Yang lebih diperbaiki itu kondisi hatinya. Hatinya hancur, porak-poranda, Allah yang memperbaikinya. Hatinya hancur, berkeping-keping, Allah yang menjadi pemulihnya.
Maka jangan jauh-jauh dari Quran, jangan pernah tinggalkan salat. Terakhir, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Allah tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mensucikan Allah, dan kepada Allah lah mereka bersujud. Tauhid. Ulama selalu mendefinisikan kalau seorang hamba disebut hamba, dia mesti Quran itu dijadikan petunjuk, rahmah, dia hanya berzikir, mengingat Allah dalam hidup dan kesehariannya, dan dia hanya ruku dan sujud kepada Allah, dan dia selalu mengagungkan, yusabbihunah, mengagungkan dan mensucikan Allah. Tauhid kita dibasuh lagi. Barangkali kemarin masih kotor, ada campuran-campurannya, sekarang dibersihkan lagi pagi ini. Tauhid dijaga. Hidup akan semakin indah kalau kita menjaga tauhid, memperhatikan tauhid, menjalani hari-hari, mengambil petunjuk dari petunjuk Al-Quran, karena memang petunjuk kita itu Al-Quran. Hudan wa rahmah lil mu'minin liqaumi yu'minun. Quran ini hudan, petunjuk, sekaligus rahmat, asalkan mereka mau beriman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok insyaallah kalau Allah izinkan kita bahas Quran surah Al-Anfal dari ayat pertama. Kita sudah ganti surah ya jamaah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semakin dirahmati dengan Al-Quran. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Yang sudah lama pun bergabung juga terima kasih, sudah sangat rendah hati berkenan mendengarkan setiap subuh syuruk. Terima kasih atas keluangan waktunya. Kita berupaya untuk belajar bersama-sama di pagi ini. Semoga Allah mengganti semua yang direlakan, paket data, waktu luang dan segalanya, Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Mohon doakan kami semua, semoga kami semua istiqomah, wafatnya di Mekah atau Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kami pun juga mendoakan jamaah diberi yang terbaik, dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan terbaik dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.